Apa yang terjadi jika bencana alam datang dan merusak bangunan cagar budaya yang menjadi saksi panjang sejarah kita? Teknologi terestrial laser scanner memungkinkan kita untuk mereservasi kembali bangunan dengan ketepatan yang akurat, memungkinkan kita membangun kembali bangunan dengan detail arsitektural yang identik. Ini tentu membantu kita memelihara jejak-jejak sejarah yang ada. Dari sekian banyak bangunan bersejarah di Yogyakarta, banyak yang tidak tahu Gedung Pancadharma pernah menjadi tempat terselenggaranya Konferensi Kolombo 11 pada tanggal 26 Oktober sampai 14 November 1959. Selain menegaskan peran Indonesia di mata internasional, konferensi ini juga menumbuhkan solidaritas dan mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara Asia dan Afrika. Bangunan Pancadharma ini dibangun di tahun 50-an. Pada saat itu digunakan untuk konsultatif meeting pertemuan Kolombo di tahun 59. Dan setelah konsultatif meeting tersebut, kemudian bangunan Pancadharma ini diresmikan bersama dengan Gedung Pusat UGM di bulan Desember 1959. Nah, hal ini yang kemudian mendasari nilai penting ataupun nilai sejarah dari Gedung Pancadharma ini untuk diangkat menjadi bangunan cagar budaya di tingkat provinsi. Bangunan secara fisik tetap, namun mungkin fungsi ya. Fungsi dari 5 bangunan Pancadharma itu ada 1 bangunan 3 lantai yang saat ini digunakan sebagai perpustakaan. Pada waktu awal pembangunan itu digunakan sebagai tempat pertemuan konferensi Kolombo, sementara 4 gedung yang lain itu digunakan sebagai asrama. Sehingga pada waktu itu oleh Presiden Soekarno diberi nama Wisma Pancadharma. Dalam perjalanan waktunya ke gedung tersebut difungsikan sebagai fasilitas akademik untuk kegiatan akademik, perkuliahan sampai saat ini. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat benda yang berupa benda cagar budaya, kemudian struktur cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat maupun di air, yang perlu dilestarikan, yang memiliki nilai penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi memang untuk Kompleks Pancadharma sendiri saat ini sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur melalui surat keputusan Gubernur nomor 211 /keputusan 2024 tentang situs cagar budaya peringkat provinsi ya. Jadi Kompleks Pancadharma ini sebagai tempat konferensi Kolombo Plan ke 11 tahun 1959 di Yogyakarta. Jadi saat ini statusnya adalah situs cagar budaya peringkat provinsi, seperti itu. Dan saat ini juga sedang diajukan untuk menjadi proses pengajuan untuk ke situs cagar budaya peringkat nasional. Tentu saja setelah ditetapkan, misalkan objek cagar budaya, dalam hal ini bangunan cagar budaya ditetapkan sebagai objek cagar budaya atau cagar budaya, tentunya perlakuannya akan sesuai dengan kaidah-kaidah cagar budaya itu, kaidah pelestarian dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya. Salah satu yang menjadi batasan ataupun arahan untuk konservasi bangunan cagar budaya khususnya di fasad ataupun eksteriornya, yang itu diupayakan nanti bisa dipertahankan keasliannya. Namun demikian memungkinkan untuk dilakukan renovasi ataupun penyesuaian di dalam interiornya, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, termasuk ke depan pemanfaatan teknologi-teknologi yang sesuai di era digital untuk mendukung pembelajaran dapat dilakukan renovasi di dalam bangunan Pancadharma tersebut. Memang kondisinya berbeda kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang baru, antara lain gedung baru yang di Sekolah Vokasi Teaching Industry Learning Center, kemudian juga gedung-gedung di fakultas yang lain. Memang ini menjadi suatu tantangan. Di satu sisi bangunan tersebut mempunyai nilai sejarah yang tinggi, namun di sisi lain diperlukan upaya untuk nanti merawat,
merenovasi, merehabilitasi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ataupun kebutuhan di era saat ini, di era milenial di mana generasinya sudah berubah. Nah, upaya itu yang sekarang masih dalam proses untuk dilaksanakan. Tempat ini UGM mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penataan landscape dan kawasan, khususnya di Komplek Pancadharma. Nah, bertahap nanti akan dilanjutkan untuk penataan dan renovasi di bangunan intinya, mulai dari pengecatan, renovasi ruang-ruang kelas, ruang-ruang pertemuan, laboratorium, dan juga pendokumentasian secara digital dari bangunan Pancadharma ini. Dalam mendukung studi kelayakan dan kajian teknis, kita lakukan juga dokumentasi secara digital, memanfaatkan peralatan yang ada di sekolah vokasi. Sekolah vokasi mempunyai Center of Excellence untuk Building Information Modeling dan Smart Building. Kita mempunyai alat scanner 3 dimensi. Dengan alat tersebut, bangunan-bangunan Pancadharma di-scan untuk didigitalkan, sehingga kita mempunyai arsip digital. Jadi walaupun bangunannya itu kuno, tapi mempunyai arsip digital. Nah, kedepannya arsip digital ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan menggunakan Building Information Modeling. Harapannya walaupun bangunannya kuno, cagar budaya, namun pengelolaannya dengan memanfaatkan teknologi bisa dilakukan secara digital. Dan kemudian berkembang lagi sampai dengan saat ini wahana itu berada pada terestris, artinya wahananya itu nempel di permukaan bumi, atau kalau kita sebut dengan kata lain adalah TLS, Terrestrial Laser Scanner. Nah, alat ini juga, atau TLS ini adalah alat yang kita gunakan juga untuk kegiatan scanning kompleks Pancadharma. Keunggulannya cukup banyak, salah satunya adalah dengan menggunakan TLS itu kita bisa melakukan perekaman di dalam ruangan, sehingga TLS ini sangat cocok untuk kegiatan survei as-built. Fakultas Sekolah Vokasi saat ini memiliki alat TLS dengan merek Leica seri RTC 360. Nah, secara spesifikasi kalau kita lihat di dalam alat tersebut, alat ini tuh mempunyai kemampuan untuk mengukur hingga ketelitian mencapai 1 mm. Jadi alat ini mampu merekam secara total itu hingga 2 juta titik per detik. Nah, ini sebagai perbandingan, ketika melakukan scanning, sensor itu akan berputar 360 derajat secara horizontal dan vertikal. Kemudian merekam titik-titik ke arah 360 horizontal dan 300 vertikal. Dan alat ini hanya butuh 1-3 menit saja untuk menyelesaikan perekaman satu bangunan seperti itu, satu ruangan seperti itu. TLS ini cukup diletakkan pada statif itu alat yang digunakan untuk meletakkan alat ukur, kemudian dinyalakan, kemudian melakukan beberapa setting penyimpanan folder, melakukan setting kira-kira berapa density yang diperlukan, kemudian melakukan setting mode perekamannya. Nah, setelah ketiga hal ini disetting, kita langsung dapat pencet tombol saja seperti itu, lalu alat akan mulai melakukan scanning. Nah, alat ini dapat langsung menampilkan hasil pada display, atau bisa juga menggunakan controller. Nah, yang menarik, controllernya ini tidak harus bawaan dari pabrik, tapi kita bisa menggunakan handphone yang diinstal software dari Google Play Store seperti itu ya, diinstal software khusus dari Google Play Store, sehingga kita bisa melakukan pengoperasian langsung dari HP kita masing-masing. Setelah sempat digunakan sebagai lokasi konferensi, Komplek Pancadharma diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kini digunakan sebagai gedung vokasi Universitas Gadjah Mada. Pemasangan TLS harus dilakukan di daerah yang datar dengan ketinggian dan juga sudut yang sesuai agar didapatkan pemindaian data yang optimal. Dan jangan lupa untuk melakukan kunci alat TLS agar mendapatkan posisi yang aman dan tidak bergeser. Setelah itu kita akan melakukan setting controller terlebih dahulu. Baik, untuk setting controller dimulai dengan mengkoneksikan software bawaan dari Leica yaitu Cyclone
dengan membuat job dan juga deskripsi lainnya. Kemudian dilakukan koneksi terhadap TLS, dan setelah terkoneksi maka akan didapatkan tampilan yang sama antara controller dan juga TLS. Kita menggunakan low resolution karena di area sini sudah mencakup scan-scan yang ada di sekeliling, jadi tidak membutuhkan high resolution. Untuk pengoperasian alat sendiri, ketika sudah dipasang dan baterai sudah terpasang, memori sudah terpasang, kita bisa mengaktifkan dengan tombol power yang ada di sebelah samping ini. Tekan lama lalu akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan alat sudah menyala. Oh ya, ini di sini sudah terhubung dengan controller, jadi bisa dilakukan setting untuk resolution dari alat terrestrial laser scanner dan bisa dilakukan scan di area sini. Sesuai maknanya, panca berarti 5 dan dharma berarti ajaran atau ilmu pengetahuan. Mengemban falsafah itu, Gedung Pancadharma diharapkan tetap menjalankan fungsinya sebagai ruang terselenggaranya kegiatan belajar mengajar seperti yang diembannya selama ini. Oke, setelah kita melalui proses scanning, setelah itu kita masuk ke ruang pengolahan data. Hasil dari scanning nantinya akan berupa point cloud, yang mana itu merupakan titik-titik yang jumlahnya sangat banyak. Nah, titik-titik itu merekam posisi, baik itu X, Y maupun Z, dan dia juga merekam warna. Sehingga memang ketika kita melakukan scanning, itu perlu diperhatikan waktunya, apakah siang atau malam hari, karena ketika nanti ada perbedaan waktu bisa jadi ada perbedaan warna yang direkam. Nah, itu akan berpengaruh pada proses pengolahan data. Nah, beberapa proses tadi menghasilkan point cloud yang terpisah-pisah sehingga nanti perlu digabungkan. Nah, penggabungan itu namanya adalah registrasi. Registrasi ini ada dua cara. Yang pertama dengan target, yang kemudian disebut dengan target to target. Ada juga dengan metode cloud to cloud, yaitu menggabungkan titik dengan titik. Nah, setelah kita mendapatkan datanya yang menjadi satu, setelah proses registrasi tadi, itu sebenarnya nanti masih banyak data yang tidak diperlukan. Data tidak diperlukan itu dinamakan dengan noise. Jadi misalkan ketika kita scan kemudian ada orang yang melintas atau mungkin ada kendaraan melintas sehingga itu menutupi objek, itu perlu kita hapus. Proses itu dinamakan dengan filtering. Kita nanti prosesnya adalah zoom in ke posisi tertentu atau mungkin kita lingkupi dengan posisi tertentu. Setelah itu titik-titik yang tidak digunakan kita hapus satu persatu. Memang ini prosesnya paling lama dibandingkan proses yang lain karena dibutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Tadi ketika kita sudah melakukan registrasi, sudah melakukan proses filtering, itu sebenarnya koordinat yang digunakan dalam proses scanning itu masih bersifat lokal. Lokal ini berarti dia mendefinisikan terhadap posisi alat awal, tidak terikat dengan posisi yang sesungguhnya. Kalau yang sudah terikat dengan sesungguhnya, nanti kita punya koordinat X, Y, Z yang mana itu sudah distandarisasi, baik itu secara nasional maupun internasional. Proses itu kemudian dinamakan dengan georeferencing. Georeferencing itu berarti kita nanti mendefinisikan koordinat dari point cloud. Nah, ini sebagai gambaran, contohnya misalkan kita tanya alamat ke seseorang. Tanya alamat, kemudian orang itu menjawab, oh rumah saya berada 100 meter ke arah barat dari masjid. Kalau kita bukan orang yang satu desa atau satu wilayah dengan orang tersebut, otomatis kita tidak akan tahu, tapi mungkin tetangganya tahu. Beda dengan kalau dia menyatakan saya tinggal di jalan X, RT sekian, RW sekian, desa apa, itu kita bisa mencari secara menggunakan Google atau mungkin yang lainnya. Nah, prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika koordinatnya masih lokal, berarti ya yang tahu hanya orang-orang yang menggunakan alat itu ataupun alat itu sendiri. Tapi kalau sudah menggunakan koordinat yang global,
nanti datanya bisa kita gunakan secara interoperable. Kita pindah ke software lain atau mungkin penggunaan yang lain, itu nanti bisa langsung terkoneksi, sehingga nanti bisa bermanfaat lebih tinggi ketika sudah memiliki koordinat. Nah, proses itu dinamakan dengan georeferencing. Harapannya nanti bangunan Pancadharma ini bisa menjadi kebanggaan, baik itu untuk mahasiswa sekolah vokasi UGM, maupun jadi kebanggaan juga bagi Universitas Gadjah Mada. Saat ini telah terbangun gelanggang inovasi dan kreativitas, juga bisa menjadi laboratorium lapangan bagi seluruh sivitas akademika. Apa yang ada di bangunan Pancadharma itu bisa menjadi wahana pembelajaran dari berbagai bidang ilmu. Antara lain tadi misalkan ilmu teknik sipil dengan geomatika, kolaborasi, melakukan scanning, kemudian upaya pemeliharaan bangunan cagar budayanya bisa berkontribusi secara lebih luas, baik secara nasional ataupun lebih luas lagi. Salam budaya, lestari budaya.